Wajar, tapi cukup diam aja kan. Apapun yang bertanya tentang gimana kan, aku kan udah kasih pembuktian semua, gini gini gini. Jadi ya Kak Cia udah tahu sendiri gimana kan, dari segi kata-kata saya kan sudah terbukti sama Kak Cia kan, benar nggak? Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau cuma sekedar orang kayak gimana bisa bicara atau gimana tidak ada pembuktian, bagi menurut saya itu aduh, agak Cia tahu aja lah. Ada Bang Nakano, aku kangen. Bang Nakano suruh baca puisi dong. Bang Randy turun atau Bang Cuying turun? Aku aja. Turun, Mbak. Jangan. Ya. Udah. Tapi tuh orangnya suka nyimak doang kok. Ayo Bang Nakano. Iya. Tapi nggak ngejamin mau baca. Bang Nakano mau bantu baca nggak? Enggak, nyimak doang. Nggak, kirain mau bantu bacain isi hatiku. Persis sama saya. Sudah aku tulis dalam satu kitab. Aduh, kitab Sutasoma ya? Ya. Kitab Sutasoma. Apa isinya? Isinya perjanjian sakral yang kita jabar dulu, itu sudah aku ejawanta dalam satu kitab. Apa isinya? Ya, isinya perjanjian sakral. Ya masa harus aku ungkap di sini? Enggak juga dong, kan sakral. Antara aku dengan seseorang kah? Atau aku dengan Tuhanku? Aku, kamu, dan Tuhan. Waduh. Kamu udah mengerikan. Aku jadi takut ini. Takut kena sumpah serapah kamu gitu. Kalau sampai aku melanggar Sutasoma itu kan berbahaya sekali. Oke, skip deh. Bang Nakano, kita lagi ngebahas masalah good looking, good reckoning. Kalau buat Bang Nakano sendiri nih, udah realisasi apa belum nih? Pasangan yang seperti itu atau mengindahkan? Enggak, kalau Bang Nakano tuh cari pasangan gitu ya. Apakah harus memilih orang yang good looking dulu atau good reckoning juga, atau enggak dua-duanya, atau pilih salah satunya, atau mungkin mengabaikan itu semua tetapi dengan pilihan kriteria sendiri? Yang jelas mengabaikan itu semua dan yaitu tadi kriteria sendiri. Weh, langsung aja kalau gitu, kriterianya apa sih? Sebenarnya aku sih nggak banyak kriteria untuk cewek ya, karena aku nyadar diri gitu. Nggak, jadi apa ya, kalau bagi aku sih good looking maupun good reckoning sih, kalau bagi aku sih good looking maupun enggak juga. Dalam kamus seorang larung nggak ada di situ. Orangnya yang paling kriteria aku itu orangnya sederhana aja sih, wajah-wajah sederhana itu aja, nggak terlalu wah seperti gimana gitu, enggak. Bener kayak gue banget lo, serius. Kalau kenapa? Mungkin kalau bagi seorang laki-laki ya, kalau memilih good looking itu wibawa seorang laki-laki turun, maupun good reckoning ya. Bagi seorang laki-laki ini bagi seorang laki-laki ya, kalian adalah calon pemberi nafkah. Kalau kita mencari cewek yang
porsinya, bahwa aku harus cari cewek kaya. Harga dirimu di mana? Wibawamu di mana seorang laki-laki? Bagi aku seperti itu. Kau kerja nggak kerja harus punya harga diri. Justru kalau nggak kerja ya harus cari kerja, kan gitu. Nggak harus nipu-nipu cewek, nggak harus morotin cewek. Karena sejatinya nanti kalau kalian sudah dapat jodoh dan menikah, mau nggak mau kalian harus nafkahi istri dan anak kalian. Itu. Kalau aku pribadi, aku selalu menjaga wibawa sebagai seorang laki-laki, dan tanggung jawab seorang laki-laki itu seperti apa. Aku pribadi seperti itu. Boleh bertanya Kak? Boleh. Boleh. Gini Kak, kadang kita jaga yang semua abang lontarkan, tapi kadang seseorang menjas kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Dalam artian seperti apa? Menjas seperti apa? Kayak contoh dia bilang, itu kayak munafik aja, dia bicara kayak gini-gini ya. Aku tidak bawa orang lain ya Kak, aku sendiri nih. Tidak ada orang lain, aku bawa aku sendiri nih. Kadang orang-orang bilang, dia cuma pura-pura polos kayak gini ya. Kalau orang belum tahu kita, beda kalau orang sudah tahu kita Bang. Ya kan Bang? Iya. Kalau masalah omongan jas kita menyikapi jasmen orang terhadap kita, kalau aku pribadi ya masa bodoh amat. Kalau aku pribadi ya, ini dalam kamusnya seorang larung ya, aku membiarkan orang. Aku paham Kak. Aku selalu begitu Kak, maka aku cuekan, abaikan. Tapi kadang dia bilang, ada juga itu kalau kita sudah bucinan sama orang, kadang dia bilang, kamu itu lebih pentingkan teman-teman kamu dibandingkan aku. Tuh coba kayak gitu kan. Masalah perbucinan, berarti masalah perbucinan itu masalah privasi kalian sama cewek kalian, sama cewek kamu ya. Paling tidak kamu memberikan pengertian ke dia. Sebelum kalian jadian dan menjalin hubungan, paling tidak kalian berdua ini kan bisa saling mengerti dulu, saling memahami dulu. Kekurangan kalian ini di mana sih? Nggak harus langsung gas-gas aja. Oh dia cantik, gas. Tahu, Tiba jadi bukan jadian. masalah cantik. Percuma begini Bang, jujur ya Bang. Percuma cewek cantik kalau bukan hatinya cantik Bang. Kalau cuma busuk gimana Bang? Percuma Bang. Walaupun dia tua dharma sama kita, yang penting bisa kayak gimana lah. Abang nggak mengerti. Iya, intinya itu kelanggengan sesuatu hubungan itu adalah satu tidak miskomunikasi. Sabar dulu Kak, kami. Boleh sedikit untuk apa ya, menambahin nih. Boleh. Ya, sabar dulu Kak. Sabar dah. Walaupun ada, tapi tidak semuanya juga cewek-cewek cantik itu busuk, enggak. Ada juga lebih baik, betul. Kalau memang dari didikannya dari awal kan baik, itu aja sih. Terus Kak, kami udah. Ya udah. Oke. Ini yang story siapa ya? Bang Kamti. Kanti. Nah, mungkin ada kata-kata yang bisa kalau kalian itu sepakat atau setuju apa seperti kata-kata Kamti ini. Ya seperti ini, untuk menanggapi tadi ya yang dikatakan ataupun dijelaskan kepada Bang Nakano, saya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya setuju bila mana seseorang cowok itu harusnya malu ketika dia malah lebih untuk apa mengandalkan seorang perempuan
harga diri kita di mana. Aku setuju yang pertama, karena ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, artinya kita itu pemimpin. Terus derajatnya di mana kita sebagai laki-laki? Kita seorang pemimpin. Kalau kita aja masih untuk mengandalkan, bahkan untuk apa? Malah minta-minta sama perempuan. Itu yang statement di mana apa ya? Untuk manfaatkan kalau kita sebagai cowok untuk lebih apa ya? Seperti ngandalin cewek. Aku nggak setuju. Aku setuju lah bang, itu kata-kata itu. Cuman yang tadi statement pertama yang ngomongin soal good looking itu saya tidak setuju. Karena menurut Kamti akan lebih bijaksananya ketika kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Background kita seperti apa. Jadi kalau aku ngomongin soal peribahasa, porsi kita sejauh apa. Jadi kalau semisal ya maaf aja nih kayak Kamti yang jelek kayak gitu kan, terus gue aja kalau semisal mau untuk berpacaran sama seorang perempuan, aku menuntut good looking. Jadi kayak tidak sinkron sama basically aku sendiri. Tetapi kalau semisal Kamti ini orangnya tampan, hal yang wajar juga ketika ia ingin mendapatkan seorang kekasih, pastinya good looking. Jadi kita lebih untuk menengok terlebih dahulu background kita seperti apa, porsi kita itu seperti apa. Oke, kita manusia pastinya tidak munafik, ingin hal yang sempurna, ingin mendapatkan pasangan yang sempurna. Itu pasti hal yang manusiawi. Tetapi apalah daya kita untuk bisa memaksakan ketika ternyata level kita itu ibarat kata aku bilang level tertinggi 10, sedangkan kita itu levelnya 3. Gimana caranya kita itu untuk mencari seseorang yang levelnya 10 yang sempurna? Jadi kita mau tidak mau kita harus menurunkan level kita sendiri untuk mencari sebuah pasangan. Itu aja sih. Kalau dari kalian yang kurang paham, silahkan untuk bertanya apa ya kata-kata yang dimana membuat kalian tidak mengerti artinya. Ya sebenarnya sih sama sih bang, kan dengan statement saya yang pertama tadi kan aku nggak muluk-muluk karena aku sadar diri. Nah itu ada ungkapan dari aku pribadi tadi kan, aku sadar diri, orangnya sadar, paling nggak kriteriaku nggak terlalu good looking banget karena aku sadar diri. Sederhana, jadi aku lebih memilih kriteria yang sederhana gitu. Kalau aku pribadi tadi statement aku yang seperti itu. Jadi kalau untuk dari opini si cowok, pasti dia punya rasa tanggung jawab bahwa oh ya nanti aku ini sebagai kepala rumah tangga pastinya enggak lah, untuk materialistis enggak lah, karena aku juga punya tanggung jawab kan itu. Nah kalau dari opini si cewek, sebenarnya materialistis itu memang penting dari pandangan cewek, karena hidup dia ditopang gitu. Nantinya di hidup dia ditopang suaminya. Paling tidak otomatis pemikiran si cewek, aku mencari orang yang mungkin sudah satu matang, punya pekerjaan, itu pasti. Nah itu tadi kan dari segi opini si cowok kan seperti itu. Mungkin ada pendapat-pendapat lain mungkin dari cewek atau dari yang lain. Kalau cewek kita ada Cia ya, nanti deh. Aku mau sapa dulu nih, ada Alex sama Gemma. Hai kalian berdua, on mic dong. Ya kakak. Hai Alex, hai Gemma. Welcome ya di roomnya Cia, di radionya New Cafe dan Drama. Gemma sama Alex, bolehkah kita minta pendapatnya sedikit aja, jangan banyak-banyak, buat kalian berdua. Pilihan atau kategori atau kriteria cewek atau pasangan buat kalian itu yang seperti apa sih? Kalau prinsip saya ya kayak gini aja sih.
saya simple. Maksudnya ya itu cantik kagak, cantik itu umum, jelek itu ya nggak jelek juga, ya yang penting ya sifat dan sikapnya aja gitu kak, itu aja sih. Cuma kita milih cewek cakep tapi kalau sifatnya jelek buat apa, tetap aja jelek. Mendingan yang jelek ya sifatnya bagus ya, mendingan milih yang itu gitu aja sih. Kalau saya sih gitu dong sih kak, simple. Oke, kaya miskin nggak penting gitu ya. Yang penting tadi itu tadi ya. Oke. Iya. Kalau gema on mic dong Gema. Ya. Gimana? Kalau Gema sendiri gimana kriteria pilihan kamu? Ya yang good looking sama yang good rekening lah pokoknya. Dua-duanya oke. Jadi berusaha dulu untuk mendapatkan dua-dua itu ya. Dan jika kenyataannya nggak ngedapetin duanya atau hanya salah satu, sikap apa yang akan kamu berikan kepada pasangan kamu? Kenyataan kan kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan, jadi terima aja. Jadi it's okay ya, siapapun pilihan kamu. Dan kamu akan syukuri itu ya. Insya Allah. Nggak akan di-ghosting. Enggak dong, masa di-ghosting? Jangan dong. Coba aku akan jawab dengan versinya Cia ya. Nanti Cili boleh deh jawab, karena dari tadi aku udah bertanya tapi aku sendiri juga tidak memberikan bagaimana persepsi aku tentang pilihan laki-laki aku. Kalau aku jelas dong, karena aku ada di pihak perempuan ya, dimana perempuan itu untuk hal yang satu ini nih sangat-sangat dimanjakan ya, sangat-sangat dimudahkan, sangat-sangat banyak-banyak untuk mendapatkan sebuah pilihan. Good looking, oh iya dong, jelas dong. Siapa orangnya sih yang gak pengen cowok ganteng, ya kan? Kalau usia aku gak pernah peduli ya dengan usia berapapun. Yang penting dia udah dewasa aja. Terus kalau good rekening, iya banget lah, bener kata tadi Alea bilang. Mungkin kalau kalian sempat tadi simak, ada Alea tadi pertama datang, dia bilang halus good rekening. Aku sependapat banget, karena memang benar. Perempuan tempatnya untuk diberi kasih sayang, perempuan tempatnya untuk diberikan nafkah. Jadi setuju sekali ya, jika kalau kita memiliki pasangan kita tidak good rekening, aduh, kita kayaknya mikir 10 kali lipat ya, mau dikasih makan apa kita, ya kan? Itu. Tetapi aku pakai tetapi boleh kan di sini ya. Balik lagi, realita biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu lah. Jadi nggak boleh lah berpikiran muluk-muluk yang kayak gimana-gimana. Kalau kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan batas ekspektasi kita, atau tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jika kita tidak mampu, otak kita tidak nyampe ke sana, takutnya kita bisa depresi, kita bisa patah hati, tidak sesuai. Akhirnya adalah sebuah selingkuhan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu sih. Jadi untuk mendalami hal itu, kita harus pikirkan baik-baik lagi ya, seperti apa sebenarnya kriteria pasangan kita. Itu kalau aku berusaha apa ya, mencintai Alex di mute dulu bisa nggak Lex? Ini feedback. Ya itu tadi Alex, mencintai kekurangan pasangan kita. Dari awal pertama kali aku menyatakan aku suka dengan pasangan aku akan berusaha yang paling pertama adalah mencintai kekurangan pasangan aku. Aku gak akan pernah memikirkan kelebihan dia, aku gak akan pernah memikirkan kegantengannya dia, aku gak akan pernah memikirkan good rekening dia. Tapi aku pikirin adalah bagaimana aku bisa mencintai kelemahan dia. Itu yang selalu aku terapkan dari pasangan pertama sampai hari ini, sampai dulu aku pernah berumah tangga.
Karena kalau aku udah membesarkan rasa itu, lebih-lebih itu hanya sekedar bonus buat aku. Dan jika suatu saat terjadi sebuah permasalahan, itu akan cepat banget teratasi. Tapi berbeda jika pasangan itu sudah tidak mau dipertahankan hubungannya, ya apa boleh dikata, atau mungkin dia sudah mengingkari sumpah janjinya, ya apa boleh dikata. Karena aku pribadi, aku nggak mau untuk diduakan ataupun dimadu dan lain sebagainya. Tetapi jika aku sudah bilang iya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintai semua kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pasangan aku. Contoh nih, kekurangan tuh kan banyak ya. Dia nggak ganteng, oke. Kemudian kenyataannya dia hanya orang sederhana, oke. Mungkin dia ada sedikit cacat di bagian fisiknya dia, oke. Karena aku percaya di balik kelemahan-kelemahannya pasangan kita pasti ada sesuatu yang membuat kita ada hal hebat yang sebenarnya kita nggak tahu dari diri pasangan kita. Dan aku percaya itu. Cuman faktanya, kenyataannya memang gitu, kita berusaha berada di jalan yang udah kita buat sebaik mungkin ya. Tapi Allah berkehendak lain. Contoh, nggak usah jauh-jauh, aku udah berusaha. Bahkan aku tuh pernah bodoh sekali dalam hidup aku, pernah bilang kayak gini, aku berjanji aku akan sehidup semati. Ini kata bodoh aku ya. Dan aku serius. Dan aku bilang kepada ya semua orang lah, pokoknya aku gak akan pernah untuk mencari ataupun menggantikan dia dengan siapapun. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, selalu aku perjuangkan terus. Karena aku percaya gitu, aku selalu mencintai kelemahan-kelemahan dia. Kelemahan dia apa? Kelemahan dia adalah, aduh, pokoknya jelek banget ya, bikin kita sakit. Tapi aku berusaha untuk mencintai kelemahan-kelemahan pasangan aku pada saat itu. Dan itu bodohnya aku. Sampai akhirnya aku baru tersadar, aku hanya bertahan 22 tahun aja. Dan di situ aku baru mengerti ya. Dan aku baru sadar, ternyata jodoh itu tidak akan selamanya gitu. Dia hanya dititipkan kepada aku hanya sementara. Dia hanya dititipkan aku hanya cuma 22 tahun aja. Biarpun aku sudah memiliki anugerah putra dan putri-putriku ya, hanya sebatas itu. Dan dengan kejadian itu, aku semakin tersadar ternyata hidup itu penuh dengan warna gitu. Kita harus menangis, kita harus bahagia, kita harus menikmati itu semua. Jangan sampai kita cuma hanya menikmati senangnya aja, kita hanya menikmati kebahagiaannya aja. Ayo dong, kita juga harus menikmati kesedihan itu. Iya, assalamualaikum, selamat malam. Kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sudah mendapatkan inspirasi apa dari luar sana, Alvin? Yang sukanya keluar masuk. Iya sih, kamu tahu sendiri kan aku orang yang gak betah satu room tuh melewati daripada 30 menit gitu. Jadi cari hiburan, cari suasana supaya bisa menghibur diri. Soalnya aku malam ini agak sedikit gabut dan galau ya. Aku belum pernah dengar kamu gak gabut. Kamu selalu setiap hari hidupmu penuh dengan kegabutan. Gini loh Cia, gabut ini udah lama banget sih aku pendam. Ketika aku punya rasa dengan si Cili, dari awal kamu tahu aku kirim 555. Karena perasaan ini emang bener-bener ada. Tapi Cilinya nggak peka, selalu sibuk dengan Jerry. Dan aku di sini jadikan orang ketiga. Ku buang perasaan ini sayang, ku pertahankan sakit. Ku jadi serba salah. Gak usah drama lagi ah.
langsung ngomong gitu kan, nggak usah drama ya. Udah lanjut aja sih ya, tadi ngobrol apa? Enggak, gue tau gini soalnya. Aduh kaget banget. Soalnya gini loh, kemarin itu ya sempet kan gue bilang kayak gini, kamu tuh drama. Enggak, aku nggak drama, aku serius. Ujung-ujungnya dibilang apa? Bagus nggak dramaku? Iya gitu. Kayak mana siapa orang yang nggak kesel di kayak gitu kan? Kamu tahu kamu yang pertama memberiku cinta, tapi kamu juga yang pertama memberiku luka. Sumpah tuh. Kamu tahu aku. Posisi aku seperti apa? Kenapa kamu datang hanya untuk memberikan luka yang sama? Kenapa? Sudah cukup dramanya, Jo. Cukup. Cili, maafkan aku kalau aku udah membuat luka di hati kamu. Aku hanya manusia biasa, tidak luput dari kehilapan dan dosa. Ini hanya sebatas aplikasi virtual. Di sini aku bermain selayaknya robot, bisa berbicara dan bergerak, tapi tidak memiliki hati. Aku hanya menggunakan insting atau logika. Jadi maafkan aku ketika hatimu untuk kugores. Bukan niatku untuk menyakitimu. Jangan sentuh aku. Sentuh aku tak mau ternoda lagi. Sudah cukup luka yang kau beri. Jangan lagi kau sentuh, jangan lagi kau nodai aku. Aduh, bodrek mana bodrek ya? Iya, Cili. Kamu jangan takut. Kamu sebatas untuk ternoda. Kamu harus takut. Jangan. Cia aja yang udah tercemar oleh keadaan limbah, dia biasa aja. Apalagi kamu sebatas ternoda. Tolonglah, mengerti tentang itu ya. Bagian mana yang aku gak ngerti dari kamu? Semua. Dari A sampai Z aku berusaha ngerti kamu, aku berusaha paham. Tapi apa pernah kau mengerti aku sedikit? Tidak. Kamu ya sekarang anak-anakku di samping aku. Udahlah. Kau pikir kamu aja yang Sakit bisa perut. drama? Hah? Iya. Iya. Biasanya aku nggak berdrama sih, aku hanya sekedar bermain kata aja sih. Kamu tahu nggak apa yang sekarang aku rasa? Tahu, aku tahu. Jangan kamu ucapkan, aku tahu. Kamu lagi kesel dengan anak-anakmu yang berisik kan? Bukan, aku BPJS. Aku nggak pernah kesel dengan anak-anakku. Aku bahagia aja karena mereka ada di sini. Jarang-jarang anak-anakku mau di kamar sama aku. Iya, itu namanya
anak yang sangat mengerti tentang sepinya seorang ibu. Jadi anak-anak kamu berhak untuk menemani kamu sepanjang malam sebelum aku datang. Jadi sementara ini kamu dengan anak-anakmu ya. Nanti kita bersama. Nantikan kehadiran kamu, karena aku tahu kamu hanya dusta. Kamu tak pernah serius untuk mencintai. Aku tahu, aku ingat semua yang pernah kamu ucapkan padaku. Jadi nggak usah lagi kamu sandiwara sama aku sebelum ku selepet moncongnya. Aku bukan tidak mencintai kamu atau tidak menyayangi kamu, Celi. Yang aku tidak suka dari kamu sedikit. Kamu tidak pernah, sama sekali tidak pernah mau menurut apa kataku. Aku bilang apa? Diet, tolong diet. Aku nggak suka orang gemuk. Tapi kamu masih selalu makan banyak dan tambah gemuk. Kamu tahu aku sekarang udah turun 9 kilo atau 9 kilo. Aku turun. Yang terakhir Pici sama aku tuh Cia. Cia, lihat gimana perubahan aku, ya kan Cia? Bilang iya nggak? Bilang iya nggak? Iya. Bahkan Om Randy pun ya, Om Randy sekali Pici sama aku, dia terus-terusan minta Pici. Om Randy, Kamu nggak usah bawa-bawa body aku yang kayak gimana. Kamu jangan buat aku jadi insecure di sini. jadi selama ini kamu sibuk visi sama Om Randy. Nggak juga sih, Malam cuma ini 2 sama kali doang, Om. cuma Besok sama Unying, besok sama Kamti. Gitu. cuma 2 kali doang. Cuma Iya. dia minta terusan, cuma nggak pernah aku iyakan. Iya, aku tahu kok. Kalau masalah 2 kali, mau 3 kali, 4 kali, 1 kali aja. Kalau sampai kamu visi sama Om Randy 1 kali aja, kamu dalam posisi ngangkang, menang banyak dong dia ketimbang aku. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Cia dari tadi gini mulu. Mau bikin aku gak ada harga diri di sini. Siapa sih namanya Alvin? Kamu takkan harga diri yang selama ini aku junjung buat kamu. Kamu buat harga diriku yang harga mati. Nah, ada pertanyaan nih buat kalian. Apakah tindakan ini bisa dikatakan boleh-boleh aja, hal yang wajar, dan mungkin bisa dikatakan tidak berdosa? Kita ngomongin soal kita berpacaran, dan kita ketahui di mana manusia dia pastinya kelak akan menikah sesuai dengan apa yang dia inginkan, kriteria maupun itu akhlaknya yang seperti apa. Dan di sini aku bilang, ketika kita sudah punya kekasih dan tetapi masih aja melakukan banding, memperbandingkan, apakah kita salah dengan punya cara yang seperti itu? Karena kita ketahui sendiri ya, tadi aku berbicara, ketika kita ingin menikah nantinya, biar tidak ada rasa di mana penyesalan yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kalian paham ya dari kata-kata Kamti itu sendiri. Apakah percobaan membandingkan itu bisa dikatakan tindakan yang tidak tepat atau seperti apa? Silahkan tanggapannya. Oke, thank you banget buat Kamti ya, Kamti. Satu pertanyaan yang sangat bagus, sangat wow gitu ya. Jadi pertanyaan banding atau perbandingan coba untuk dari Om Randy ya, mungkin dia lebih pengalaman karena dia udah om ya. Untuk Om Randy gimana menurut Om Randy dengan pertanyaan Kamti? Gue lagi dari Paramek, kepala gue sakit dari tadi dengerin. Lanjut aja.
Ya jangan kayak gitu, setidaknya Anda memiliki satu loh, satu inspirasi atau satu sedikit pertimbangan atau cara penyampaiannya gimana sih untuk pertanyaan Bang Kamti ya. Ya udah, kamu dulu yang jawab, nanti aku jawab. Udah aku lempar aja untuk si Cili dulu, kalau aku terakhir sih, ntar kalau aku yang jawab awal, aku takut mereka akan nyontek gitu. Ya kalau menurut aku gini sih Bang Kamti ya, ini sorry aja sih. Seandainya kita berpacaran, kita perbandingkan karena kita mau untuk menjenjang pernikahan ya tadi ya. Masalah banding ya, atau membandingkan pacar kita ataupun 2 orang ataupun 3 orang kekasih, itu sebetulnya kalau pribadi aku lumrah. Karena gini, karena kita di sini tidak sama. Wanita itu tidak akan pernah sama. Jadi kita bisa memperbandingkan atau membandingkan di antara Cili dan Cia. Nah seperti itu, seandainya aku ya berpacaran dengan Cili dan Cia, jadi aku akan membandingkan. Oh Cia orangnya seperti ini, walaupun dia jelek, tapi orangnya baik hati. Oh Cili ini orangnya cantik tapi sombong dan angkuh. Jadi lebih baik aku memilih jelek ketimbang harus cantik tapi angkuh dan sombong. Nah jadi memperbandingkannya seperti itu Bang Kamti. Kalau menurut aku, karena kita menjalani sebuah keluarga atau menjalani sebuah hubungan rumah tangga, itu bukan persoalan yang mudah. Bukan persoalan hanya 1 bulan ataupun 2 bulan. Bahkan pun kalau bisa untuk selamanya. Karena pernikahan itu bukan untuk main-main ya, itu untuk keseriusan. Karena untuk berganti-ganti pasangan itu setelah menikah itu bukan suasana yang bagus sih kalau menurut aku. Kalau bisa jodoh dunia dan akhirat gitu loh. Itu kalau menurut aku Bang Kamti, nggak tahu sih kalau menurut yang lain gitu ya. Kalau menurut Cia sendiri atau Cili sendiri gimana? Aku nggak pernah membanding-bandingkan seseorang kan antara kamu dengan dia. Kalian manusia yang berbeda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setuju. Aku juga sama seperti itu. Apalagi tadi aku udah cerita dong masa-masa kehidupanku. Memang apa yang kita harapkan itu belum tentu realitanya kita mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi nggak perlulah membanding-bandingkan. Sekalipun kita punya target. Jadi Cia sama Cili satu peran ya, ataupun satu topik ya. Tidak perlu memperbandingkan. Yang penting dia ada apanya ya, atau ada apanya gitu ya. Atau bagaimana? Jika kita tertuju dengan satu orang untuk menjadi target kita, kenapa kita berusaha mencari cadangan untuk target yang lain? Dan buat Nah aku itulah pertanyaan dari gini loh Cia, ini pertanyaan dari Bang Kamti ya. Masa berpacaran biarpun itu berpacaran, aku tetap akan fokus dengan satu titik, nggak akan mencari titik yang lain. Iya. Jadi aku tidak akan pernah membandingkan dengan yang lain, karena tujuanku hanya dengan satu titik itu. Jadi seandainya ini diperandaikan ya, jadi seandainya ada yang lebih daripada yang kamu tuju atau kamu fokus, maka kamu tidak akan menghiraukan di yang lain ya, tetap fokus satu tujuan ya. Bagus sih. Itu sih Bang Kamti jawaban dari si Cili dan Cia. Itu sebagai seorang wanita, mereka tidak pernah membandingkan atau yang lain ya. Kalau menurut aku ya seperti itu tadi, hidup itu punya pilihan. Jadi kita berhak memilih gitu. Gimana kalau menurut Bang Kamti sendiri? Menurut Bang Kamti sendiri, pendapat dari mereka
Bagaimana menurut Bang Kamti? Apakah ada yang berkesan di pikiran Bang Kamti sendiri? Parkun deh. Oh, Parkun. Bang Randy kenapa kepalanya? Kok cari Paramek? Sakit kepala. Oh, Om Randy sakit Jangan kepala. Paramek. Jangan Paramek, aku bilang. Paramek itu dosisnya terlalu tinggi. Dan itu nanti merusak. Iya Bang, tubuh. ini Om Randy ini sakit kepala udah lama apa sih, barusan gitu? Oh, barusan. Ya, Kalau syukur bisa lah jangan kalau Paramek kepala. ya. Amoxicillin aja, itu kan pereda nyeri. Itu sesuai anjuran dokter juga. Amoxicillin itu antibiotik, pereda nyeri itu paracetamol. Paracetamol juga. Biasanya Paracetamol itu panas, untuk orang Itu panas, obat gak berdemam. pereda nyeri sebetulnya itu pereda analgetik. nyeri juga. Itu analgetik. Aku biasanya satu paket. Gini Om Amoxicillin Randy, dan- gak usah amoxicillin atau paracetamol sih. Kasih aja Baygon kok. Udah nggak ada rasa sakit lagi kok. Yakin, percaya. Maaf, tadi sampai mana ya? Sambil jaga warung soalnya. Gini loh Bang Kamti. Jadi jawaban dari Cia dan Chili itu mereka tidak pernah memperbandingkan atau dibandingkan gitu. Mereka tetap fokus dan satu tujuan. Seandainya mereka punya pasangan, mereka ini maka akan tetap setia dengan satu pasangan, tidak pernah memperbandingkan pasangannya dengan orang lain. Itu menurut mereka ya. Tapi kalau menurut aku tadi itu mungkin Bang Kamti dengar sendiri, kita hidup punya pilihan. Nah, jadi berhak untuk memilih dan berhak untuk memperbandingkan di antara sisi baik dan buruk seseorang gitu. Berarti seperti halnya bisa dikatakan memperbolehkan kita itu untuk punya lebih satu pacar ya, betul nggak Bang? Tetapi kalau kita pun seperti akan itu sih- tahu juga yang namanya orang, bentar Bang, yang namanya orang pastinya kan tidak mau untuk diduakan. Ini kan yang gue tanyakan tuh kayak prinsip kita sendiri menjadi hal yang wajar atau tidak seperti itu kan. Jadi pasangan kita tuh tidak mengerti, tidak mengetahui, beda cerita kalau semisal mereka mengetahui, pastinya tetap tidak mau kan. Itu udah pasti. Terus ini kalau tadi aku dengar abangnya menjelaskan itu tadi Cia yang bilang pokoknya fokus. Itu apakah bisa dikatakan seperti ini? Ketika Cia ini berpasangan dan dia udah merasa nyaman, itu nggak perlu lagi untuk memperbandingkan karena aku merasa nyaman, udah nyaman. Jadi cukup satu dan aku akan fokus. Apakah seperti itu atau seperti apa? Atau karena untuk menghargai? Iya, kalau menurut Cia dan Chili maka mereka tetap fokus dan setia dengan satu pasangan, tidak pernah membandingkan pasangannya dengan orang lain lagi gitu. Jadi nggak akan pernah bisa mendua. Bahasanya setia. Itu kalau menurut kalian. Iya berarti. Menurut mereka Bagus banget berdua. sih itu. Berarti lebih kayak gini Bang. Dia wanita yang kuat dan mungkin mau untuk mengorbankan dirinya sendiri kepada orang yang mencintai dia. Karena dia tetap akan fokus kepada dia yang kita dengar sendiri. Tetapi pada faktanya kebanyakan orang emang ada juga nyatanya Cia pun dan ini pun berbicara seperti itu. Cuman yang kita lihat di luar sana kebanyakan nih Bang ya, itu terjadi biasanya kalau sudah merasa nyaman, itu fokus, baru fokus. Tetapi kalau semisal pasangan tersebut mereka belum ada menciptakan di mana saling satu sama lain untuk bisa merasakan nyaman, itu pasti mereka akan mencoba mencari perbandingan lain. Itu udah pasti Bang. Dengan cara dia sendiri ya, mereka sendiri ya, yang tentunya tidak untuk dikasih tahukan kepada pasangan kita. Betul banget. Jadi ini loh Bang Kamti ya, kalau menurut aku sih dalam sebuah fisik ya, fisik, jadi
di antara pria dan wanita tuh memang sangat jauh ya, sangat jauh berbeda. Jadi seorang wanita wajar mereka tetap fokus dalam satu titik ataupun satu tujuan, karena prinsip seorang wanita mereka tidak mau perbandingkan dan juga mereka tidak mau dibandingkan. Beda dengan kita seorang laki-laki, karena kita laki-laki itu pasti mencari titik di mana kenyamanan yang benar-benar, di mana keseriusan yang benar-benar. Jadi seandainya Bang Kamti punya 2 atau 3 pasangan, maka Bang Kamti akan memilih dan perbandingkan di antara mereka bertiga, siapa di antara mereka yang terbaik dan tepat untuk menjadi pendamping hidup Bang Kamti selamanya. Kan seperti itu kan? Iya, betul banget. Itu akan menjadi hal yang wajar ya. Cuman akan menjadi hal yang tidak wajar kalau kita ngomong secara langsung kepada pacar kita, betul nggak Bang? Iya, betul banget. Jadi hal itu kan kita ibaratnya dalam sebuah cerita mungkin seperti topik Cia dulu ya, cinta segitiga dan ataupun cinta segi empat, seperti itulah. Karena kita seorang laki-laki itu, ya jujur sih kita nggak munafik ya, kita pasti akan mencari yang lebih baik dan terbaik. Nah jadi kita nggak akan pernah puas dengan satu wanita, karena apa? Karena kita mencari sisi mereka yang terbaik, bener nggak? Betul banget Bang. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi sempat ngebahas soal cinta segitiga, karena hampir ngebahas itu juga Bang. Jadi solusi seperti apa yang aku pengen ketahui ya Bang ya, cara bijak atau jenius seperti apa ketika kita mengalami sebuah permasalahan cinta segitiga, sedangkan kita itu emang betulan udah cinta dan berharap kita itu bisa menikah sama si dia, tetapi dalam permasalahan ini tidak kunjung juga untuk menemukan sebuah solusi ataupun pemecahan masalah. Itu apa yang kita lakukan? Yang semestinya seperti apa? Pandangan kalian harus kita tuh seperti apa kalau kita menjumpai permasalahan yang dimana itu betul-betul sulit sekali untuk kita itu mencari jalan keluarnya. Kita sampai pokoknya bingung lah. Udah mentok cara kita. Itu cara apa yang kita ambil? Oke, jadi sebuah hubungan cinta segitiga ataupun dalam sebuah hubungan itu kalau masih berpacaran ya cinta segitiga ya. Kalau untuk udah menikah berarti cincin putih ya. Betul banget. Itu nanti itu naik level tuh pembahasannya Bang. Kalau udah ngomongin soal ranah pernikahan ya, Kamti kan belum pernah kayak gitu. Mendengar yang pacaran aja Bang. Itu tadi Bang, pokoknya permasalahannya itu susah banget Bang. Kita udah nggak tahu lah caranya seperti apa. Itu hal apa yang mesti kita lakukan? Mencari solusi terbaik untuk sebuah cinta segitiga ya. Nah, jadi sebelum aku menjawab nih Bang Kamti ya, jadi apakah Bang Kamti ingin coba untuk pendapat seorang wanita ketika mereka diduakan ya? Karena Bang Kamti dan aku mungkin sama laki ya, sama kita seorang laki-laki, jadi mungkin prinsip atau sifat kita nggak jauh beda ya. Dimana kalau kita tanya dulu dengan seorang yang ada di sini, mungkin Cia, Cili atau Scar atau siapa Alen ya di sini, mungkin mereka punya prinsip atau punya pendapat masing-masing sebagai seorang wanita jikalau diduakan itu bagaimana ya. Oke, kita coba jawab dengan Scar dulu. CMD Scar, halo CMD, selamat malam. Assalamualaikum Scar. Mungkin dia parkun ya. Untuk Cia sebagai hostnya ya, buka radio nyanyi, mungkin lebih memahami tentang cinta segitiga. Gimana solusinya menurut kalian sebagai seorang wanita? Jika aku berada di posisi korban, jika aku berada di posisi dimadu, diduakan, kalau sampai ketahuan nih, ya pastilah mundur. Tapi kalau belum ketahuan mau dibilang apa, emang gak ketahuan, berarti memang pasangan kita masih manis banget di depan kita, masih baik. Bentar Kakak Cia, tadi kan ada pembahasan di mana Cia itu sendiri memposisikan, aku tuh pengen banget jadi istrinya dia, karena betul-betul ada cinta kan sangatlah sulit kan, sehingga tadi ada perkataan di mana kita itu sampai bingung untuk bertindak, karena kita pun akan takut juga untuk kehilangan. Jadi agak lumayan sulit ini pembahasannya kayak gitu loh Kakak Cia ya. Aku tidak akan pernah memaksakan perasaanku jika memang itu adalah sebuah cinta terlarang. Aku akan berusaha membuat diriku pantas nggak buat dia.
Efeknya ada nggak? Dampaknya banyak nggak? Jika itu memang kenyataannya dampaknya tidak baik buat aku, bukankah aku sudah pernah menjalani sebuah hubungan yang sangat gagal? Otomatis ini akan menjadi lebih selektif lagi buat aku. Seandainya ternyata aku benar-benar cinta nih, jatuh hati banget sama pasanganku. Awalnya kita aman, nyaman, enak. Aku tuh udah tergila-gila banget gitu. Belum ketahuan ya. Tapi pada saat dimana harus disudutkan, aku bener-bener cinta banget sama dia. Tapi kenyataannya ini adalah sebuah cinta terlarang. Apa yang harus aku lakukan? Pastilah aku dengan akan sangat-sangat terpaksa mengubur dalam-dalam cintaku untuk dia. Dan aku dengan sangat-sangat terpaksa mundur secara teratur. Karena aku akan tahu dampak jika aku melanjutkan hubungan ini. Pasti ada yang tersakiti. Entah di aku, entah di pihak ketiga, atau entah di pihak yang lain. Jadi lebih baik lebih sakit dari awal, lebih sakit dari pertama, tapi nantinya aku akan kembali move on. Itu berbeda ya buat orang-orang yang belum pernah merasakan gagal dalam sebuah hubungan. Mungkin dia akan strong, dia akan tetap kejar terus. Yang penting gue enak nih, yang penting gue bisa senang sama dia, yang penting gue bisa bahagia sama dia. Aku masa bodoh teing sama orang lain, yang penting aku bahagia sama dia. Ibaratnya aku berani mengibarkan bendera perang lah dengan perempuan manapun. Pokoknya cowok gue buat gue gitu. Jadi ketika kamu diketahuan diselingkuhi, maka kamu siap mundur ya. Ketika kamu memang nggak ketahuan, maka kamu siap tempur. Oke, jawabannya yang sangat perfect ya. Itulah jawaban dari si Cia loh kan, ya. Jadi gimana kalau menurut Cili? Monitor. Jawaban kamu sama? Sekarang pukul 21.55. Sekarang pukul 21.55. Yaudah Cili, mute aja ya. Soalnya jawabannya sekarang pukul 1.55. Oke. Jadi jawaban si Cia seperti itu. Mungkin kalau untuk dari aku sendiri ya, mungkin Bang Hamti dan aku mungkin hampir sama sih dalam pola pikir ya. Ini kalau pribadi aku atau prinsip aku sendiri gini Bang Kantin, dalam menjalani sebuah cinta segitiga itu masih kita baikkan dengan perbandingan atau membandingkan. Ketika kita menjalani tidak ketahuan dengan pasangan kita masing-masing, maka itu kita kan selamanya akan perbandingkan di antara mereka berdua siapa terbaik untuk dijadikan pasangan hidup ya. Seandainya ketahuan kalau kita tuh ada pacar lain atau menduakan pasangan kita, maka di situ aku akan berterus terang. Di situ akan berterus terang saja dengan mereka berdua. Kalau mereka berdua memang aku pacarin, pasti mereka tanya alasan ya Bang Kamti ya. Alasan kamu kenapa? Pasti utama satu yang bertanya. Itu adalah pasangan kita yang pertama. Kenapa kamu menduakan aku? Pasti jawabannya simpel kalau menurut aku. Jawabanku sedikit. Aku menduakan kamu karena ada sesuatu yang membuat aku harus menduakan kamu, yaitu perasaanku beda dengan dia. Kekurangan kamu tidak ada. Aku nyaman, aku sayang.
Itu mungkin pertanyaan jawaban dari si pertama. Untukku yang pertama. Kalau untuk yang kedua, kenapa kamu selingkuh dari aku sedangkan kamu sudah memiliki pacar? Jawabanku cuma sedikit. Aku pacaran sama kamu menyelingkuhi dia karena rasa nyamanku ke kamu melebihi daripada dia. Dan rasa sayang atau rasa cintaku sama kamu ini baru aku pelajarkan. Nah, di situ aku melihat respon mereka berdua, siapa yang pergi dan siapa yang akan bertahan. Ketika ada yang bertahan, makalah dia yang terbaik buat aku. Karena apa? Dia siap menerima apa adanya, siap menerima risiko ketika ketahuan. Jadi yang bertahan itu yang kupilih. Karena dia siap untuk dilukai dan dia siap juga untuk tersakiti. Itu kalau menurut aku. Oke. Bagus banget. Jadi kita mendengarkan dua sudut pandang yang tentunya akan ada suatu perbedaan ya dari seorang cewek dan cowok. Dan bisa dikatakan kalau cewek itu lebih untuk bisa mengalah ya, mungkin ya, seperti halnya tadi kita dengarkan sendiri. Dan kalau cowok rata-rata ia akan tetap berjuang. Contoh aja nih, kalau Kamti di posisi seperti itu, mungkin aku akan tetap berjuang karena apa? Ada cinta dalam hati yang artinya harus gue berperang untuk mendapatkan hatinya dia seutuhnya. Sebelum aku ini ibarat kata tidak ada nafas, artinya sebuah kesempatan itu masih ada. Itu laki-laki, kebanyakan laki-laki. Jadi langkah apa sih kalau semisal susah banget untuk mendapatkan sebuah solusi ataupun jalan keluar yang mesti kita ambil? Kita tengok terlebih dahulu ya, pengalaman dari banyak orang. Itu banyak sekali kalangan cowok entah cewek juga, mereka rela untuk pergi ke orang pintar. Itu kalian pasti pernah jumpai dari teman kalian sendiri, bahkan kalian, aku nggak tahu ya, itu kalian mencoba untuk minta doa sama orang pintar biar orang yang kita cinta itu sepenuhnya akan fokus kepada kita, bukan sama si dia. Cuman kalau kita mau pakai akal positif, kayaknya sih ya Bang ya, kita tetap harus berjuang dan larinya tetap ke doa, karena cuman itu yang tindakan yang paling tepat itu menurut Kamti, versi Kamti. Berdoa kepada Sang Pencipta dimana untuk bisa meluluhkan hatinya si dia, sehingga dia akan sadar bahwa kita itu orang yang betul-betul mencintai dia dan kita orang yang paling tepat untuk dia. Dengan pastinya kita bertindak Bang untuk meyakinkan si dia nih, padahal kita udah tahu kan Bang, dia itu selingkuh, dia itu membagi cinta kita, tetapi karena ada cinta yang betul-betul dalam pada diri kita sendiri, ya kita pun juga nggak mau kalah kayak gitu loh. Karena ketika peperangan itu kita menangkan, artinya ada sebuah kebanggaan pada diri kita sendiri. Kecuali beda lagi kalau semisal kita mengetahui dia ada check in, itu udah larinya kemana-mana ya Bang ya. Kita ngomongin soal seputar perasaan aja kayak gitu loh. Itu sih kalau semisal Kamti yang akan gua ambil. Jadi larinya ke doa dan gue tetap akan meyakinkan sang cewek tersebut. Oke. Gitu. Skip dulu bentar. Ini udah jam 22. Aku pamit dulu sebentar ya. Buat formalitas saja aku closing sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolannya. Buat formalitas saja, guys. 9 viewer yang ada, makasih udah mendapat banyak cerita ya, keseruan di sini ngobrol bareng. Hai Bunda sih, welcome. Dan thank you banget buat teman-teman semua. Jangan lupa kita masih ada 1 hari selama 1 minggu ya. Besok kalau bisa banyak waktu, banyak kesempatan, hadirlah kembali di roomnya ya, untuk Radio Nyanyi UKP dan Drama di jam 8 malam. Oke, see you next day. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda naik, Bunda silahkan. Naik Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ada ya udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah selesai acaranya, baru aja selesai. Biasa acara harian.
bangun tidur. Bangun tidur pun alhamdulillah. Harus memang kalau kita kan orang susah ya, banyak susah tidur maksudnya, banyak acara. Jadi sekali ada waktu ya nikmatilah tidur itu dengan sebaik mungkin. Benar nggak Bunda? Aku bisanya Iya. tidur terlambat. Ya udah, selagi ada waktu untuk Ya, tidur, tidur gitu loh. dari kemarin agak demam tuh, agak demam, panas dingin, habis minum obat kok tadi habis ini ke Mayer tidur. Itu Itu. terbangun. Aku memang lebih suka kalau minum obat ada obat tidurnya ya. Jadi mau Iya. nggak mau kita harus beristirahat kan.